Omah Londo. Bangunan tua bekas peninggalan Belanda itu masih kokoh berdiri di tengah keramaian Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Gedung kosong ini jugalah pada saat wabah COVID-19 melanda waktu lalu digunakan untuk para orang tanpa gejala yang menolak karantina di rumah. Penampakan-penampakan aneh pun kerap dijumpai. Noni-noni berbaju Belanda, sosok hitam raksasa, hingga penunggu sumur belakang rumah. Apakah benar rumah kosong ini sesungguhnya masih berpenghuni oleh mereka yang tak kasat mata? Dan pemirsa, inilah dia, Untold Story, Omah Londo, penjara dunia goib versi On The Spot. Menyeramkan dan angker. Itulah dua kata yang mewakili penampilan deretan rumah-rumah peninggalan Belanda ini. Cat dinding yang sudah mengelupas dengan lumut-lumut yang memenuhi permukaan dinding, seolah menjelaskan usia rumah yang konon sudah berdiri sejak 1831. Kejadian aneh pun sempat terjadi. Di sore hari, saat tim sedang mengambil gambar di pekarangan rumah, kamera salah satu kru tiba-tiba saja mati dan tak mau berfungsi. Kenapa tuh? Nggak tahu nih. Serius nih? Serius? Ini kamera error. Turn the power off. Trik rekod ke masa lampaunya memang banyak hal-hal yang mewarnai berkaitan dengan saya melihat seperti ini ya, seperti pemujaan-pemujaan gitu yang ada di deretan rumah-rumah ini. Pemirsa, ikuti penelusuran kami, kita akan coba masuk ke dalam. Ini saya nyalain lampu nggak apa-apa ya Om Hao ya? Ya. Permisi. Sesampainya di dalam, puluhan burung walet berterbangan di langit-langit rumah. Usai lama tak digunakan, lokasi ini memang dialihfungsikan menjadi sarang burung walet. Meski begitu, suasana mencekam di dalam rumah tetap tidak berkurang. Nah Om Hao, tadi kan di depan Om Hao sempat bilang ritual ya. Ritual apaan sih Om Hao kalau boleh tahu? Saya lihat semua lampu dimatikan dan seperti memasang lilin yang dipasang memutar, diletakkan memutar. Gitu. Dan di tengah dari lilin itu memang ada satu perbedaan, jadi seperti ada warna ubin yang sedikit berbeda atau tegelnya itu berbeda. Kenapa dia dibedain warna kuning sendiri kayak gini Om Hao? Ya, ini sebenarnya menjadi satu pertanda. Dan ini coba Mbak Rada merasakan perbedaan energi ketika mendekati tegel yang berwarna kuning ini seperti apa? Baik pemirsa, ini saya mau coba cara menggali ya, Iya. tentang dan Yang merasakan dirasakan di tegel atas ini, di atas tegel ini maksud saya. Bismillahirrahmanirrahim ya Om Hao. Ya. Tunggu guys, ini saya gemeter karena takut, tapi emang ini tuh kayak ditarik betul Om Hao. Iya, coba diikutin aja. Nempel sampai nempel nggak apa-apa. Tapi gemeter banget sumpah Om Hao. Iya. Mungkin udah cukup. Oh tapi pas dipegang nih dingin banget. Tadi di atasnya hangat. Hangat ya. Terus pas aku pegang tuh. Ya, narik ini soalnya ketika gemetar itu ada gesekan energi. Dulu ya, saya melihat seorang perempuan Belanda pada waktu itu yang memimpin ritual di sini. Di mana di balik itu banyak laki-laki Belanda, tuan-tuan menir gitu, yang ada di belakangnya. Kemudian beliau duduk di sini ya, menghadap ke arah selatan. Jadi salah satu faktor rumah ini menghadap ke arah selatan itu kan menghadap langsung ke Gunung Lawu waktu itu. Gitu. Kemudian ketika beliau duduk di sini, ini belum ada kan, saya lihat tegelnya itu masih tertutup gitu. Dikelilingi dengan lilin gitu. Kemudian saya melihat seperti ada ini ya, seperti bagi, tapi di baginya itu isinya darah, kayak ada cawan tapi isinya darah gitu. Itu darahnya buat ritual. Iya. Buat ritual. Kemudian seperti diguyurkan. Jadi minum, tetapi saat minum itu banyak yang keluar gitu. Jadi prosesnya kayak misal duduk bersila gini minum, terus kayak banyak yang tumpah kena di baju putihnya. Tak hanya merasakan lewat tangan, Om Hao juga menggunakan jam rantai miliknya yang bisa mendeteksi energi dari mereka yang tak kasat mata.
Anehnya, saat jam rantai mulai bergerak memutar pertanda adanya energi, kamera dari salah satu kru juga ikut bergerak sendiri. Bisa dilihat sendiri, ini tuh logamnya benar-benar berputar, nggak dibuat-buat, tapi ini benar-benar nyata. Dan kita mau melihat ada beberapa sosok sih yang ada di dalam tegel ini. Ya. Ini ada 9 sosok Mbak Rada dan pemirsa. 9 sosok, Ya. banyak banget Om Hao. Yang pertama sosoknya seperti sosok ular berwarna hijau. Kemudian yang kedua sosok seperti separuh badan, hanya kaki saja. Kemudian ada sosok hitam bertanduk, 3. Kemudian ada sosok seperti manusia kepala ular, juga 4. Ini dari pabrik semua. Kemudian juga ada sosok yang menyerupai perempuan Jawa gitu, seperti apa, putri-putri kerajaan ya. Kemudian sosok-sosok siluman sih yang banyak, termasuk sosok tinggi besar, dan kalau keluar itu tingginya melebihi rumah ini. Emang sosok apa sih Om yang menguasai rumah ini Om? Iya, jadi ini kan 9 ya kurang lebih tadi yang ada di sini. Ada 1 tuh yang tidak bisa diikat dalam tanda petik. Nah sosok ini ternyata yang dulu dipuja atau dijunjung ya oleh sosok perempuan Belanda yang ada di sini tadi. Gitu. Dan energinya memang satu sosok tapi lebih kuat dari yang di sini justru. Jadi ketika narik di sini itu sebenarnya ada entitas yang ingin mencoba untuk menarik kita ke dalam dan berusaha untuk kita agar mau membuka segelnya yang ada di sini. Jadi seperti terkurung ya, karena saya lihat memang ada seperti bentukannya itu guci ataupun bentukannya itu seperti apa ya, menyerupai gentong kecil gitu. Di situ ada banyak tanah, kemudian ada biji-bijian dan bunga-bungaan, diikat, ditutup dengan kain warna putih, dikuburkannya di bawah kita ini. Tak hanya rumah yang punya penunggu, lingkungan di sekitar Omah Londo pun kerap menyimpan cerita mistis. Banyak warga mengaku melihat makhluk-makhluk yang hilang secara misterius di tempat ini. Seperti yang dialami oleh Soekarno dan Sarto, penduduk yang bermukim di daerah Omah Londo. Ya anak wong wedok ten mriku pakai slayer hitam, wajahnya mboten ketinggal, terus hilang ten Omah Londo niku. Terus keduanya ngarepan kula enten omah asem ageng, enten orang pendek seperti wajahnya babi tapi hilang di depan saya. Itu jam 9 malam. Yang ketiganya di rumah. Itu kecamatan seperti lampu. Naik munggah dur sampai hilang. Warnanya biru. Seorang laki-laki pembantu tidurnya itu di dalam depan pintu itu. Terus saya tanya, "Mas, kowe kok ngopo kok nggak turu kok nang ngarep lawang? Mbok ngalih aja nang kene." Itu tidak mau, tidak mengabaikan dengan pembicaraan saya itu. Gitu. "Moh aku pengen turu nang kene. Nek kowe ora gelem ya wis engko nek ana apa-apa aku ora melok-melok." Itu. Lah pagi malamnya itu kelihatannya terus kok sudah dipindah ke itu lambe sumur itu. Iya. Itu kalau bergerak saja. Kalau orang tidur nggak tahu. Kalau bergerak saja sudah masuk ke dalam sumur. Sampai pagi saya tarik ke luar sini. Usai menjelajah dalam Omah Londo, Om Hao meminta tim untuk menuju ke belakang rumah tempat sumur berada. Om Hao mengaku ia mendapat petunjuk dari seorang wanita yang meminta untuk kami datang ke tempat itu. Deretan bangunan kamar yang rusak, rumput tinggi tanda lingkungan yang tak terjamah menyambut kami setibanya di sana. Konon katanya, sumur inilah yang menjadi daerah yang paling disukai mereka yang tak terlihat, atau juga disebut portal menuju dimensi lain. Ini jalannya emang semak belukar seperti ini ya? Iya. Karena Mbak Rada ya dan pemirsa, ini satu tempat yang kita temukan baru malam ini juga. Betul. Lokasinya ada di belakang rumah tadi. Dan memang warga juga menceritakan bahwasanya di belakang kami ini ya ada satu sumur yang itu kadang terlihat entitas-entitas astral yang bahkan terlihatnya itu solid. Gitu. Dan
memang sosok yang tadi Mbak Rada rasakan ya, Iya. yang sosoknya itu perempuan Belanda yang parasnya hampir sama, kemudian gaun yang dipakai itu warnanya agak merah gitu, agak orange gitu karena putih kena noda darah. Itu noda darah bekas ritual yang sebelumnya mau Iya, atau berbeda? Iya, itu jadi ritual yang tadi dilakukan. Setelah itu kemudian kayak menyiramkan darah itu ke tubuhnya gitu, dan kemudian rambutnya sebau ya, rambutnya sebau segini. Kemudian agak satu itu kayak dikepang gitu, dikucir kepang panjang, kayak model-model western gitu, Eropa klasik Yap. gitu. Terus kemudian juga rambutnya ini agak blondi, merah gitu. Ya. Dan tadi yang menuntut itu sebetulnya beliau mengarahkan ketika kita jalan ke sini, tadi duduk di sini. Selain sosok Bloody Mary itu tadi, saya melihat juga ada sosok laki-laki tua gitu, yang menggunakan ikat kepala, kemudian kayak pakai kain jarik gitu ya, jenggotnya panjangnya sampai ke tanah. Panjang banget. Iya. Jadi dulu sering ngambil air gini Mbak, seperti ngelihat gini, ngambil air gitu, tapi jenggotnya ini terkadang gini, nutupi badannya ya. Tapi kalau dilihat dari samping itu nggak ada badannya, jadi cuma kepala sama jenggot aja. Terkadang selain terdengar suara kambing ataupun ini kuda. Gitu. Suara kambing itu kadang terdengarnya dari dalam. Itu ketika kita keluar ini sebenarnya saya bisa mendengarkan suara yang di dalam. Ini kaitannya sama pemujaan yang berkaitan dengan satanis itu. Terkadang rumah ini kadang memancarkan cahaya merah gitu dari ruang depan tadi yang waktu kita kunjungi pertama tadi pemirsa, karena di situ memang sebagai penjara dan tanda petik 9 entitas yang ada di situ. Meski banyak kisah tercipta dari rumah peninggalan Belanda ini, Omah Londo tetaplah saksi sejarah masa lalu Indonesia saat Belanda masih di tanah air. Tugas kita adalah merawat dan tetap menjaga diri agar selalu aman terhindar dari mara bahaya.